ngerampoknya kompaknya. Nih, ya, 20 ya. 10 masing-masing cukup, Sia, minggir. Masa 20.000? 200.000 atuh, Bu. Ah, Ibu gimana sih? 200? 200? Duit semua eta. Iyalah, Bu, masa campur daun? Wah, sama ya ngomongnya, dialog tuh sama ya. Gurunya sama berarti ya. Bu, daripada nanti teman-teman saya teriak-teriak di sini manggil-manggil orang-orang sini. Woi, ini ada yang tukang tipu nih begini. Kamu cukup sebagai laki-laki yang baik dengan penuh kejujuran kamu. Kamu mengakui kesalahan kamu. Dan yang kedua, kalau memang Boy sudah memaafkan kamu, berarti antara kamu sama Boy sudah tidak ada lagi masalah. Sudah tidak ada lagi masalah. Bebas. Hanya saja yang jadi masalah kamu takutkan kalau Reva nggak mau nerima kamu. Iya kan? Itu saja permasalahan kamu. Iya, karena kalau misalkan sampai Reva tahu, sayalah orang yang sudah membuat kacauan anak jalanan dan membuat kacau Boy semasa hidupnya. Mungkin begini, antara kamu sama Boy sudah tidak ada masalah. Masalah kamu cuma satu, menghadapi Reva. Takut kamu nggak mau diterima atau Reva nggak mau kenal kamu lagi. Dan keluarganya Boy. Ya, kalau itu masalahnya, itu mungkin perlu waktu. Perlu waktu, perlu cara untuk bisa mengembalikan kepercayaan keluarganya Boy juga Reva ke kamu. Kalau saran saya, pertama kamu tunjukkan iktikad baik kamu. Bahwa kamu mengakui kesalahan kamu dan kamu sudah minta maaf. Yang kedua, kamu pun jangan lupa untuk minta petunjuk kepada Allah bagaimana cara yang terbaik agar keluarga Boy, agar Reva mau menerima kamu atau mau menerima keadaan kamu yang sekarang sudah bertobat ini. Terus memohon kepada Allah agar kamu bisa diberikan petunjuk jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ya. Ustaz. Ya. Terima kasih sekali Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Hati saya sudah mulai agak tenang. Ya. Insya Allah saya akan mencoba menjalankan apa omongan Pak Ustaz. Baik. Mudah-mudahan berhasil. Ya. Amin. Kalau gitu saya pamit duluan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya lihat-lihat Pak B itu tuh tipe laki-laki yang sederhana gitu ya Pak. Loh, kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Loh iya, kan Pak B ini udah gimana ya kata-katanya, udah besar. Maksudnya pemimpin perusahaan yang sukses, tapi kelihatannya tuh biasa-biasa aja. Bukan biasa ya Pak, tapi maksudnya lebih kayak low profile, down to earth gitu, ya kan? Kamu salah lihat kali Dindanya nih. Loh enggak Pak, beneran, saya nggak pakai kacamata loh. Jadi saya nggak buram ngelihat sesuatu. Dan saya tuh nggak pernah salah kalau ngeliat laki-laki, beneran. Oh ya? Coba, sekarang saya mau tanya ya, bisa nggak Dinda nebak saya? Kira-kira saya ini tipikal laki-laki seperti apa? Oke, Pak B kalau di mata saya itu laki-laki yang punya prinsip yang teguh dalam hidupnya, pekerja keras, dan sebenarnya Pak B itu adalah family man. Jadi lebih suka di rumah, lebih suka sama keluarga. Bener nggak terawangan saya Pak? Ya kurang lebih lah. Iya, saya tuh tahu karena saya juga orangnya sama kayak Pak B sebenarnya. Karena memang
jujur nih Pak ya, saya tuh lebih suka tuh di rumah sama keluarga. Dan memang impian saya tuh pengennya jadi ibu rumah tangga aja, ngurusin anak, rumah, suami. Ya nggak jadi wanita karir gitu. Pengen banget sih, karena buat saya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tuh mulia sekali loh. Oh, gitu ya. Kasihan juga Dinda. Kehidupan sekarang ternyata bukan kehidupan yang dia inginkan. Datuk, saya pamit pulang dulu ya Datuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Salam hormat Datuk. Ada apa Datuk memanggil kami? Sekarang pergi kalian ke rumah Rocky. Bantu dia untuk menumpas sebuah geng motor karena mereka sudah keterlaluan. Baik, Datuk. Baik Datuk. Maaf Datuk, kalau saya boleh tahu, geng motor yang mau ditumpas nih geng motor apa ya namanya? Godzilla. Ya, Godzilla. Godzilla. Ya. Kalau itu saya tahu banget Datuk. Dan mereka emang sering banget bikin masalah, bikin onar Datuk. Dan kalau emang Datuk mengizinkan, biar saya ikut teman-teman yang lain untuk menumpasnya. Ya. Ya, silakan. Makasih ya Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Permisi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga Engkau meridhoi tujuan hamba untuk menegakkan kebenaran. Dan ya Allah, semoga Engkau jadikan adik hamba ke jalan yang benar, ke jalan orang-orang yang Kau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Mod? Gimana? Gini Bang Rocky. Udah lah, nggak usah pakai bang-bangan. Udah kayak tua aja gue. Pakai nama aja. Gimana, Mon? Ya jadi gini Ki. Sebelumnya gue minta maaf nih. Sorry gue nggak mau ikut campur atau gimana. Cuma gue sempet dengar dari Datu juga kalau emang lo niatan pengen bubarin Godzilla. Dan gue jujur gue pengen ikut. Gue pengen geng itu bubar. Karena lo tuh udah terlalu ngerasain warga juga. Duh, apa Dato cerita adik gue itu Rio? Ya sebenarnya gue nggak tahu sih alasan lo pengen bubarin Godzilla tuh apa. Tapi jujur gue nggak peduli masalah itu. Yang gue lebih pikirin ya karena udah terlalu lama men. Udah terlalu lama mau Godzilla, Serigala atau apapun geng ini. Mereka bikin masalah. Mereka selalu bikin onar dan ya mereka selalu berkeliaran. Makanya gue pengen banget mereka tuh langsung aja diserahin ke polisi. Alhamdulillah. Kayaknya emang Mondi belum tahu kalau Rio adik gue. Oke. Jadi sekarang gini, kalau menurut gue. Sekarang lo punya planning apa? Iya. Sekarang gimana caranya supaya kita semua bisa nyergap mereka. Begitu kita sergap mereka, ya kita bisa langsung bawa ke polisi. Karena cuma di tangan polisi doang mereka benar-benar kapok. Karena ya percuma. Kalau gua atau lo yang nyergap mereka secara langsung, paling kita semua cuma bisa nyergap di basecamp mereka. Kita serang mereka, kita hajar mereka, tapi habis itu udah. Mereka bakal ngulangin kesalahan mereka lagi. Terus, rencana yang harus kita lakuin apa step pertama? Menurut lo? Menurut gue yang jadi step pertama ya. Gue udah hafal banget. Gue tahu banget gimana Serigala atau Godzilla ini di tangannya Rio. Yang sering mereka lakuin itu, mereka datang ke minimarket. Ya atau pedagang-pedagang kaki lima dan mereka makan minum seenaknya. Dan ya itu, kita semua sergap mereka waktu mereka beraksi. Tapi gimana kalau gue ajak-ajak anak aja juga supaya bantuin kita? Hah? Iya, biar gue telepon. Jangan. Kalau menurut gue, kayaknya nggak perlu deh kalau ngelibatin anak-anak Aceh. Gue rasa kita aja berdua udah bisa nyelesain semua masalah ini. Cuma mungkin teman-teman kali ya, teman-teman yang bantu untuk nyergap mereka. Nanti gue kasih tahu titik-titik tempat di mana mereka nongkrong. Karena nggak mungkin kalau gue sama Rocky yang sana, yang ada mereka udah tahu dan ketawa nantinya. Nggak apa-apa kan? Tapi kalian semua mau ngebantu kan? Pasti Bang. Kita pasti bantu. Pasti bantu. Thank you kalau kalian semua mau bantu. Sorry nih kalau gue jadi ngelibatin kalian, ngerepotin kalian nih. Nyantai aja. Kita juga emang gak suka sih sama geng motor yang rusuh gitu. Lo kasih tahu aja titik-titik kejahatannya, di mana mereka bertindak. Kita siap bantu. Oh, Nah, kita harus tegakin kebenaran ya, Met? siap. Ya udah. Kalau gitu, nomor gue udah semua ada punya kan? Udah Ada. gue catat.
Nomor Rocky juga udah ya? Udah. Ya udah, nanti gue tinggal kabarin aja titiknya di mana. Pasti Siap, kabarin. pasti kabar. Keep kontak ya. Siap. Siap. Udah bang, kalau gitu gue pamit ya. Oke, hati-hati lo, Mot. Dan lu tunggu kabar dari gue aja, ya. Siap, gue pasti nunggu kabar dari lo. Jadi intinya semua kita nyebar. Begitu kita berhasil nangkap mereka, kita langsung bawa ke polisi aja. Dan tapi jangan lupa kabarin gue. Oke. Oke? Lo udah save nomornya kan? Udah gue catat. Udah. Ya udah kalau gitu kita langsung bagi 3 kelompok aja nanti, ya. Kalian tinggal atur gimana bagi kelompoknya. Oke. Tapi itu tadi, gue bakal kasih tahu titik-titiknya dan jangan lupa untuk kabarin. Oke, tapi sebelumnya kalian semua ingin ngebantu kita semua kan untuk masalah ini. Ya, Pasti. tenang aja, udah pasti lah. Pasti kita bantu. Ya udah kalau gitu gue pamit ya bang. Gue kayaknya bakal jalan sendiri. Sorry Ki. Ya udah gue cabut ya Ki. Lo hati-hati ya. Siap. Keep kontak, man. Siap. Ayo. Hati-hati, men ya. Siap. Terima kasih. Aduh, kilo pisan, pinggang sakit, mata sepet. Aduh, tidak lagi saya naik ojek, kapok. Aduh. Semuanya juga kan ibu yang mau. Oh, ibu mau. Ini kumaha ya teh? Oh ya maaf sebentar. Di penjara sama helm orang teh. Maaf Bu, ongkosnya Bu. Nih helm ini kencang pisan. Aduh, sakit telinga aing sia. Kalau nggak gitu tangkap polisi Bu. Tangkap polisi. Bawelnya siga janda, mana teh bawel pisan. Ya maaf, ongkosnya Bu. Ya, berapa? 500.000. 500? Rupiah, duit? Eta duit kabeh eta teh. Iya, masa dibayar pakai daun Ibu? Wah, ngampok pisan geningan. Nggak ada. Enak aja 500 kalau banyak kan eta mah 500. Emangnya naik limosin? Ya ojek motor sia. Tapi Ibu kan tadi Ibu suruh saya cepet, suruh saya ngejar-ngejar, suruh saya ngebut ngepot-ngepot gitu. Terus saya juga dipukul-pukul, gimana sih Ibu? Oh, ada ongkos tambahannya eta teh? Ya iya. Ada ongkos tambahan 500.000 kalau dipukul-pukul kieu nya. Ya, bukan begitu Ibu, nanti kalau misalnya saya jatuh, saya kecelakaan, terus saya, aduh is dead, kumaha Ibu? Tukang ojek meni cengeng pisan geningan. Nggak ada. Wah, 500 ngerampok pisan ya mah. Nih, 50. Tah. Cukup. Apa Bu 50.000? Yang bener aja Bu. Ini juga udah kebanyakan 50. Bu nggak bisa begitu Bu. Ini juga saya udah jalan jauh ngikutin. Itu siapa sih yang bisa ikutin juga saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak mau ini. Kalau nggak saya lapor polisi nih Bu. Lapor polisi, bawa polskili. Emangnya kenal situ polisi? Kenal situ. Emang surat-suratnya lengkap. Di mana-mana saya juga lihat selalu tukang ojek juga lihat kabur dari polisi. Emang situ berani ya polisi? Nggak ada. 50 aja. Oh ya udah kalau begitu saya telepon polisi. Oh gitunya ngancem. Ini ratu endorse diancem geningan. Balikin. Sini. Maksa pisan geningan jadi jelema teh. Nih ya. Nih saya kasih nih. 1. Ya. 2. Nya. 3. 4. 5. Sekalian ambil sialnya aing sekaliannya. Dasar tukang ngerampok. Kalau gini kan beres sama komisinya. Beres. Makin bopeng sih muka maneh. Untung aja direktur utama jadi duitnya terbanyak. Gak sebulan bisa ditodong sama tukang ojek. Wah, boleh nih nyicipin duit direktur nih. Iya nih. Boleh dong, nyicipin duit direktur. Rek naon sih ya? Hah? Minta duit ke aing, rek naon? Minggir, saya mau pergi. Mobil ibu udah parkir kelamaan di sini. Jadi uang parkirnya dong. Ini tempat parkir sih ya. Ayo, minggir. Bu, Ibu kan mobilnya udah parkir lama di sini dan teman-teman saya udah nungguin Bu. Kasih dong komisinya Bu. Ini bukan teman-teman, ini bukan tukang parkir, tukang ojek. Saya ngeliat tuh mereka mangkal di situ. Tiba-tibanya sekarang main-main jalan ke sini minta duit. Emang kita nggak boleh apa Bu, double job. Udah, Ibu bayar aja parkirnya. Daripada kita laporin ke polisi lo. Ibu udah parkir sembarangan di sini. Wah, gelo ya nyaan ya. Ngerampoknya kompaknya. Nih, ya, 20 ya. 10 masing-masing cukup sih, minggir. Masa 20.000? 200.000 atuh Bu. Ibu gimana sih? 200? Duit semua eta? Iyalah Bu, masa campur daun? Wah sama ya ngomongnya dialog tuh sama ya. Gurunya sama berarti ya. Bu, daripada nanti teman-teman saya teriak-teriak di sini manggil-manggil orang-orang sini. Woi, ini ada yang tukang tipu nih begini.